Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Alfi Alfian, NPM 174010346 dari kelas 17 MJE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keuangan internasional. Yang pertama ada jenis lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Bank Dunia, merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Article of Agreement Bank Dunia, seluruh keputusan harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Bank Dunia berbeda dengan grup Bank Dunia World Bank Group, di mana Bank Dunia hanya terdiri dari dua lembaga, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Sementara grup Bank Dunia mencakup dua lembaga tersebut, ditambah lagi, yaitu pertama ada IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development, memberikan pinjaman dan bantuan pembangunan bagi negara berpenghasilan menengah. Yang kedua ada IDA atau International Development Association, memberi kredit lunak dan mitra pembangunan untuk negara miskin. Lalu ada IFC, International Finance Corporation, yaitu memberi bantuan pembiayaan investasi bagi negara berkembang. Lalu ada MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, memberikan pinjaman, pengembangan skill, dan sumber daya perlindungan kepada investor atau resiko politik. Lalu selanjutnya, secara teknis dan struktural, struktur Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB. Namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya. Yang pertama, poin pertama, dana rekonstruksi berasal dari modal Bank Dunia sendiri yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara, anggota, dan mobilisasi modal swasta. Poin kedua, modal saham Bank Dunia disusun sehingga tiap resiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Lalu poin yang ketiga, Bank Dunia adalah intergovernmental yang mendasarkan pada pasar-pasar modal di dunia untuk sumber keuangannya. Lalu poin yang keempat, peran utama yang pertama kali dilakukan adalah proses rekonstruksi negara-negara akibat Perang Dunia II. Setelah itu konsentrasi kegiatannya untuk kegiatan pembangunan di negara-negara yang membutuhkan. Lalu ada tugas utama, yaitu memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Yang kedua, pinjaman lunak digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan rel kereta api, pelabuhan bandara, saluran pipa migas, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan juga ekspor impor. Lalu seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota. Masing-masing negara anggota menunjuk satu orang komisaris. Pertemuan Dewan Komisaris setiap sekali setahun. Untuk operasional Bank Dunia ditunjuk Dewan Direksi yang berkantor di markas besar Bank Dunia di Washington DC. Lalu selanjutnya ada kriteria peminjaman untuk Bank Dunia. Yang pertama, pinjaman yang diberikan adalah proyek khusus tertentu di negara anggota atau di wilayah yang diawasi oleh negara anggota. Yang kedua, proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, ada proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai setelah selesai. Yang keempat, ada Bank Dunia yakin bahwa negara peminjam yang prospektif tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain. Yang kelima, untuk proyek non-pemerintah, maka harus ada pinjaman yang dapat dipercaya bahwa pinjaman akan dilunasi dan pinjaman tersebut tidak menjadi beban bagi perekonomian negara peminjam. Lalu selanjutnya ada pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. Dalam hal tertentu dapat juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada International Monetary Fund atau IMF, adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara.
Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara dari negara-negara anggota PBB tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Andorra, Monaco, Tuvalu, dan Nauru. Tujuan didirikannya IMF adalah untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Dan yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional. Dan yang terakhir, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Selanjutnya ada Islamic Development Bank atau IDB, adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada 20 Oktober 1975 oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Kantor pusatnya terletak di Jeddah, Arab Saudi. Fungsi dari IDB ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara anggota non-IDB dan berwenang untuk menerima dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Tujuan IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan negara-negara anggota dan masyarakat muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam. Lalu selanjutnya ada Asian Development Bank, adalah sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB juga didirikan pada tanggal 19 Desember tahun 1966 di Manila, Filipina. Tujuannya yaitu memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal untuk mempercepat pembangunan, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta untuk tujuan pembangunan, dan yang terakhir adalah membuat tanggapan terhadap permintaan negara teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Selanjutnya ada hubungan antara perbankan Indonesia dan Eurobank. Semakin meningkatnya persaingan yang terjadi dalam usaha pencairan sumber dana dari dalam negeri yang dipasarkan oleh bank-bank umum di Indonesia, telah memacu para eksekutif untuk mencari konsep-konsep baru dalam usaha pengelolaan hutang yang lebih efektif. Salah satu tujuan dari konsep liability management tersebut adalah bagaimana cara yang harus ditempuh bank untuk meminimumkan biaya bunga. Satu teknik yang dapat dilakukan adalah meminjam dana dalam valuta asing ke dalam keuangan internasional yang kemudian menutup resiko selisih kurs dengan meminta swap cover ke Bank Indonesia. Oleh karenanya, tidak adanya pembatasan untuk memudahkan dana dan dari luar ke negeri, kegiatan operasional Eurobank telah memberi peluang yang sangat menarik dari perbankan Indonesia untuk mencari dana yang lebih murah ke pasar euro currency atau menempatkan dana valuta asing yang idle ke pasar euro currency tersebut. Selanjutnya materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Sebelumnya kita ke pengertian dulu dari pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas, komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar keuangan. Yang pertama ada pemenuhan dana jangka pendek. Kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu seperti pasar modal.
Yang keempat, pelaku pasar uang. Lalu ada selanjutnya manfaat dari pasar keuangan ini. Manfaat dari fungsi pasar uang adalah untuk mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjam atau membutuhkan dana. Apabila perusahaan mengalami kelebihan dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu pendek, maka mereka meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman jangka pendek yang disebut dengan pasar uang. Beberapa fungsi dan manfaatnya dari pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. Yang keempat, ada sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga, pasar uang, dan sertifikat dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada instrumen dari pasar keuangan. Yang pertama ada SBI, kedua ada SBPU, ketiga ada sertifikat deposito, keempat ada interbank call money, kelima ada commercial paper, keenam ada treasury bills. Selanjutnya ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama dari jangka waktunya. Dari jangka waktu itu seperti yang sudah dapat disebutkan di atas, pasar uang biasanya dimanfaatkan untuk keperluan dana jangka pendek, baik itu investor maupun oleh para pencari modal, lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya. Dana jangka pendek ini berarti kurang dari 1 tahun. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan. Pasar uang memperdagangkan SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada surat berharga pasar uang, ketiga ada sertifikat deposito, keempat ada bankers acceptance. Sedangkan pasar modal memperdagangkan saham, bisa dibilang sebagai surat tanda suatu badan atau lembaga memiliki suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu semacam surat kontrak atau antara pemodal atau pemberi pinjaman dengan emiten atau si peminjam. Yang ketiga ada reksadana, yang pastinya sudah dikenal oleh para investor pemula. Reksadana dikenal beresiko minim, tidak terlalu ribet, dan tidak butuh dana yang besar, bisa dibeli dari receh-receh sisa uang belanja. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, otoritas. Selain jangka waktu dan instrumen atau produk yang diperjualbelikan, perbedaan pasar uang dan pasar modal juga terletak pada otoritas pengaturnya. Otoritas tertinggi pasar uang terletak di Bank Indonesia, yang berwenang mengatur, mengizinkan, mengembangkan, hingga mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di pasar uang. Yang keempat ada resiko. Resiko bisa terjadi adalah harga saham yang bisa anjlok sewaktu-waktu, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kinerja perusahaan pemilik saham, likuiditas, kondisi ekonomi, dan politik negara. Sehingga sentimen pribadi investor amat sangat lebih fluktuatif ketimbang pasar uang. Fungsi dan tujuan dari pasar uang. Yang pertama, salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, ada sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Yang ketiga, sebagai mediator dan penghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Dan yang keempat, menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang. Lalu ada pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Fungsi dari pasar modal yaitu tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan.
Dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut, sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa mengganggu dana dari hasil otorisasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, kedua obligasi, ketiga reksadana, dan keempat derivatif. Selanjutnya ada jenis dan fungsi pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari, harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa efek. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu yang pertama bursa reguler. Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Yang kedua ada bursa paralel. Bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek. Diawasi dan dibina oleh Bapepam. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar di antara kantor para broker dan dealer. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.